وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di sore hari menjelang maghrib ini di Majelis Ta'lim Darul Mustafa dalam rangka melanjutkan pengajian mingguan kita, ya, yang mana pada kesempatan kali ini adalah giliran kita lanjutkan kitab yang dibuka yang itu aja tuh, orang biasa datang di sini untuk membaca apa? Iya. Pada kesempatan kali ini adalah giliran kita melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu kajian dalam fikih madhab Imam Syafi'i, di mana pembahasan kita sudah masuk di kitab tentang sholat jamaah, utama sholat jamaah, apa-apa saja yang berkaitan dengan sholat jamaah. Terakhir kita bahas kapan kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram, ya. Terus kapan kita dinilai masuk dalam jamaah, artinya mendapatkan fadilah jamaah. Ya, artinya walaupun sebelum imam salam kita niat berjamaah, walaupun belum sempat duduk imam udah sholat, ya, udah salam, kita tetap mendapatkan fadilah jamaah. Juga gimana caranya, sunnah kita menunggu di dua kesempatan, di saat kita ruku sama di saat tasyahud akhir. Kalau ada orang yang masuk mau ikut berjamaah, kita tunggu, jangan buru-buru salam, kita tunggu, jangan buru-buru angkat kepala kita dari ruku. Tujuannya memberikan kesempatan sama dia, jangan sampai dia ketinggalan rakaat ataupun jangan sampai mereka ketinggalan jamaah. Ya, cuman dengan persyaratan, nggak usah ngebeda-bedain yang masuk orang kaya ditungguin, yang miskin kakak ditungguin, jangan. Ya, juga jangan nunggu kecuali memang untuk karena Allah, ya. Terus jangan terlalu panjang juga kemarin pembahasan jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Artinya kalau memang makmumnya adalah yang tidak terhitung jumlahnya ataupun yang terhitung tapi belum tentu ridho, jangan boleh dipanjangin melebihi apa-apa yang biasa. Ya, kalaupun mau dipanjangin harus minta ridho. Ya. Nah, sekarang pembahasan baru lagi yang masih ada kaitannya dengan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-naf'a bi 'ulumi wa bi asrari fid darain amin. Fi kitabihi Minhajul 'Abidin wa 'Umdatul Muftin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum wa yusannu lil musalli wahdahu wa kadza jama'atan fil asahhi i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha wa farduhu al-ula fil jadid wal asah annahu yanwi bi thaniyati al-fardha wa la rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnatun illa bi 'udhrin 'amin kama tarin aw rihin 'asifin bil lail
وكذا وحل شديد على الأصح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسر وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعري وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajul Abidin wa Umdatul Muftin, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya dan diberikan kita manfaat melalui ilmu-ilmunya dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepadanya, yang kita rasakan manfaatnya insyaallah baik di dunia maupun di akhirat, sampai kepada apa yang beliau katakan atau beliau tulis yang berbunyi wa yusannu, dan disunnahkan lil musalli wahdahu, bagi orang yang sudah sholat sendiri. Dia sholat zuhur sendiri, wa kata jamaatan, atau mungkin udah bersolat zuhur jamaah fil asah. Khusus masalah ini khilaf. Kalau dia udah sholat sendiri enggak khilaf. Sunnah ngapain? Sunnah i'adatuha, mengulang sholat tersebut. Kita udah sholat nih, ya sendiri. Bahkan ada pendapat yang lebih utama, walaupun udah sholat berjamaah, terus ada sholat lagi, ya berjamaah, sunnah kita ikut lagi. Apalagi yang sendiri, supaya kita dapat jamaah. I'adatuha ma'a jama'atin, tapi ngulangnya harus berjamaah. Itu diantara syaratnya nanti. Ya. Nah, yudrikuha, yang kiranya bisa dia dapati jamaah tersebut, walaupun sebahagian dari jamaah. Jamaah tersebut. Iya, itu yang mu'tamad. Kenapa? Jadi, tapi disunahkan bagi orang yang sholat ini hanya sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Atau nanti akan kita ketahui sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah di dalamnya, kayak sholat tarawih, ya, kayak sholat tarawih. Itu sunnah bagi sholat fardu. Yang sholatnya dia sudah lakukan secara ada, bukan qadha. Paham? Bukan qadha. Wahdahu wa kadza jama'a fil asah i'adatuha, mengulangnya. Tapi al-mu'tamad hanya sunnah sekali ulang. Hanya sunnah sekali. Selebihnya boleh, nggak sunnah. Tapi tetap dapat keutamaan dia melaksanakan sholat. Tapi ada pendapat yang bilang tetap sunnah, tidak terbatas berkali-kali. Iya, ma'a jama'atin yudrikuha fil waqt. Iya, sholat kedua harus berjamaah. Sholat kedua harus berjamaah dan di waktu, masih di dalam waktu. Jangan, terima kasih. Nggak apa-apa ini. Iya. Yang penting harus di waktu. Sholat keduanya harus di dalam waktu. Jangan pas lagi sholat ke pertama, ya, di dalam waktu. Nemuin orang sholat kedua di luar waktu, qadha rame-rame misalkan, nggak sunnah kita ikut dia. Paham? Jadi sholatnya harus yang kedua juga di dalam waktu, ada, harus berjamaah, ya, harus ada di waktu, ya, sekali, nggak 2 kali, ya.
Walau kan al-waqt walaupun waktu itu waktu makruh misalkan. Udah masuk waktunya, udah mulai menguning nih kayak begini nih sekarang. Sholat fi waqt karaha. Ini waktu sholat makruh kita sholat kalau di akhir sampai dikit lagi maghrib. Ya. Yeah. Walaupun di sholat waktu yang makruh, yang penting di dalam waktu. Ya. Yeah. Walaupun imamnya nggak lebih pinter sama dari imam yang pertama. Ya. Yeah. Nggak lebih afdol daripada imam yang pertama, tetap disunahkan. Dasarnya adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di situ digambarkan waktu Rasulullah SAW selepas sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah melihat 2 orang laki masuk ke dalam masjid, mungkin mau hadir pengajian. Habis itu Rasulullah mungkin habis itu ceramah, ya. Lam yusallaya ma'ahu, tapi mereka berdua nggak sholat bersama Nabi. Faqala pun Nabi akhirnya bertanya, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Perihal apa yang mencegah kalian tidak mau sholat bersama kami? Gitu. Qala, mereka berkata, "Shallaina fi rihanina." Kami sudah sholat di rumah kami, di tempat di kemah kami. Kita udah sholat duluan. Faqala, terus Nabi bilang, "Idza shallaitu ma fi rihalikum." Apabila kalian memang sudah melaksanakan sholat di rumah kalian masing-masing atau di kemah kalian, tsumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kaum datangi masjid ada jamaah di situ, fa shallayaha ma'ahum, salat lagi kamu bersama mereka, fa innaha lakum nafilah, karena itu bernilai pahala buat kalian. Ya, tetap lalu sekarang pertanyaannya begini, yang 2 sholat, yang mana yang fardu, yang mana yang tambahan? Paham nggak? Salah satu di antara sholat tersebut adalah sunnah dong. Iya. Yeah. Nah, di antara 2 sholat tersebut kan dua-duanya di dalam waktu. Yang mana yang dinilai fardu? Sedangkan nanti salah satu syaratnya, kita pas sholat kedua niatnya harus niat fardu juga. Usolli fardu sholat dhuhri juga fardu. Karena sholat dhuhri udah selesai. Yang sholat yang kedua, fardu sholat dhuhri juga pakai fardu juga. Apakah dua-duanya fardu dapat? Apa salah satunya fardu, salah satunya dapat sunnah? Ya. Yeah. Nah, kalau memang fardu sunnah, yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, gitu kan? Nah, dinas Minhaj bilang wa farduhu al-ula fil jadid. Dalam mazhab jadid, ya, yang dihitung fardu adalah yang pertama. Tapi dalam mazhab qadim yang dihitung fardu yang kedua. Ada pendapat yang mengatakan dua-duanya dapat fardu. Hanya saja yang satu menggugurkan kewajiban, dan yang kedua tidak berarti nggak mendapatkan fardu. Ada yang bilang nggak, yang dihitung fardu yang paling bagus sholatnya. Misalnya sholat pertama jamaahnya dikitan, sholat kedua jamaahnya banyakan, yang fardu yang kedua. Atau enggak sholat yang pertama kurang khusyuk, sholat kedua lebih khusyuk, yang kedua yang dihitung fardu. Jadi ada 4 pendapat. Ya, pendapat yang mu'tamad itu mazhab jadid bilang, ya, sholat i'adah itu bernilai sunnah, walaupun diwajibkan baca niatnya niat fardu, karena kan sifatnya ngulangin sholat yang udah ada. Nah, yang dihitung fardu yang pertama. Pendapat kedua lawannya, yang fardu yang kedua, yang belakang menjadi sunnah. Pendapat ketiga dua-duanya fardu. Pendapat keempat, yang paling afdol, yang paling bagus sholatnya yang fardu. Ya. Juga ada satu kejadian juga, Rasulullah habis sholat asar berjamaah, atau ada seseorang datang ke masjid. Terus Rasulullah bilang begini,
Man yatasaddaq fa sallayaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Ayo, siapa yang mau bersedekah, bangun sholat lagi, temenin nih orang. Temenin nih orang, untuk biar dia bisa sholat berjamaah, ya. Man yatasaddaq ala hadza fa yusalli ma'ahu. Ya. Siapa yang mau bersedekah? Bahkan ulama salaf kalau yang ketinggalan jamaah terus nggak ada yang mau nemenin, dia siap ngeluarin duit, gue bayar lu gue kasih duit, lu temenin gue supaya dapat fadilah jamaah. Jangan pelit-pelit juga, kita dapat keuntungan. Soalnya kalau kita dibayar belum tentu kita dapat pahala dari Allah. Udah dapat pahalanya dunia dah. Iya. Intinya ada beberapa syarat yang perlu menjadi catatan. Ya, sholat tersebut dinilai i'adah, boleh sunnah i'adah. Sunnah i'adah apabila memenuhi, ada sekitar, kalau dibikin hasilnya ada 14 syarat. Pertama, ya, sholat yang pertama itu adalah sholat fardu. Maksud sholat yang 5 waktu. Atau sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Itu syarat pertama. Kalau model sholatnya seperti ini, berarti sunnah sholat kedua. Sunnah didobel. Kaunuha muaddah la maqdiyah. Salat yang pertama, salatnya salat ada di dalam waktu, yang dilaksanakan di dalam waktu, bukan salat qadha. Salat syarat kedua, salat yang pertama sah salatnya. Kalau salat pertama sah, salat kedua sunnah. Tapi kalau sholat pertama kagak sah, sholat kedua wajib. Belum sholat loh. Ngulang sholat namanya. Bukan sholat i'adah, namanya ngulang sholat. Paham? Yang keempat, jangan lebih dari 1. Artinya kalau lebih dari 1, sah gak? Sah, tapi gak sunnah. Gak disebut sunnah i'adah. Yang kelima, harus niat fardu. Yang kedua, niat fardu. Dan yang berikutnya, syarat ke-6, meyakini bahwa sholat yang kedua itu sebagai sholat bernilai sunnah, walaupun niatnya fardu. Agar disolatkan berjamaah semuanya dari awal takbir sampai akhir, menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar, walaupun cuma sebahagian nih gitu berjamaah. Misalkan kita lagi sholat, selesai sholat salam, tahu udah ada orang sholat jamaah lagi, tapi udah rakaat kedua, kita masuk, boleh ada menurut Ibn Hajar, tapi menurut Imam Romli nggak boleh. Sholat i'adah harus dari takbir harus. Nah, jadi kalau menurut pendapat Imam Romli berarti ada tambahan syarat, itu syarat ke-7, harus disolati sholat kedua tersebut berjamaah dari takbir sampai salam. Agar 1 rakaat saja ada di dalam waktu. Sholat yang keduanya, sholat pertama ada di dalam waktu semua. Sisa ada dikit lagi nih. Sholat dhuhur, dikit lagi asar. Ya. Ada orang yang berjamaah, kita ikut. Pas kita ruku, kita berdiri, pokoknya dapat 1 rakaat, pas kita berdiri lagi ke rakaat yang berikutnya baru azan asar.
Nah, artinya kita udah dapat 1 rakaat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum 1 rakaat full kita dapat, atau udah azan, nggak dinilai sunnah. Artinya masih ada tersisa waktu mencukupi untuk sholat kedua, walaupun cuma 1 rakaat di dalam waktu, sisanya di luar waktu. Paham? Nggak apa-apa. Syarat ke-9, imam harus niat imamah. Imaman lillahi ta'ala. Juga mengulang sholat keduanya bersama dengan imam yang memang memiliki pandangan sunnah juga sholat kedua. Ada menurut mazhab Imam Abu Hanifah nggak sunnah sholat 2 kali diulang. Misalkan ente lagi sholat, ente mazhab Syafi'i, gerombolan Syafi'i, selesai terus ada gerombolan Hanafi lagi sholat, nah, terus ente mau ikut sama mereka, tidak disunnahkan karena mereka nggak memiliki pandangan bahwa sunnah sholat ya ada. Dan syarat keempat, sholat jamaahnya mendapatkan pahala jamaah, karena ada sholat jamaah yang nggak mengandung pahala jamaah, sah berjamaah tapi tidak mengandung sholat jamaah. Misal kayak dia melakukan perkara-perkara yang makruh di saat dilakukan di sholat berjamaah. Ya, misalkan sholat sama imam belum ruku, kita udah ruku duluan. Itu sah masih, kalau udah ninggalin imam 2 rukun, nanti ada pembahasan syarat syurut kedua. Kalau ninggalin lebih dulu dari imam 2 rukun ya panjang, nah itu yang membatalkan sholat. Tapi kalau cuma ngelewatin 1 rukun, nah, kita kehilangan keutamaan sholat jamaah saja. Atau enggak kita jaraknya sama imam jauh, atau enggak ente sholat berjamaahnya ente ada di barisan sendiri. Al-infirad fi shaf itu makruh. Orang lagi sholat, imam sholat, belakangnya ada shaf penuh. Nah terus nggak ada lagi shaf kedua, ente doang sendiri. Nah itu makruh tufawid fadilah jamaah. Artinya kalau ente sholat sah sholat jamaah ente, tapi ente nggak dapat fadilah jamaah. Makanya kalau mau ada orang ayo bareng-bareng. Nah kalau misalkan ente sendiri, ana sholat pertama, mau sholat kedua, tapi kenyataannya ana sholat kedua, ana bakal di belakang sendiri, nggak sunnah sholat, sunnah ya ada, karena sholat keduanya tidak mengandung pahala jamaah. Bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak sunnah diulang. Sholat jenazah nggak sunnah diulang. Sering kan kita sholat jenazah di sini keluar rumah, nanti di depan kuburan ada masjid lagi, disolatin lagi di situ. Iya, boleh tapi tidak sunnah. Paham? Ya. Nah di sini kalau di Tarim Hadramut sholat taraweh kita diulang-ulang tuh di masjid awal isya, misalkan di masjid dekat Rubat situ di Bapten. Ntar jam 9 di masjid Ba'alawi misalkan. Nanti kira-kira jam 11 di masjid Assegaf. Ntar kira-kira jam 2 di masjid Al-Idrus. Ntar kira-kira hampir lagi sahur di masjid Jame'. Jadi terus tuh sholat. Nah ingatnya ya ada tuh. Nah, kayak di Darul Mustafa sini di masa hidupnya Ami Muhammad, ya. Kalau sekarang udah kagak kayaknya. Jadi awal isya kira-kira setengah 8 atau jam 8 sholat, nanti jam 12 sholat lagi. Buat mereka-mereka yang
pulang kerja terlambat nggak sempat sholat, bisa ikut juga sholat yang terakhir. Nah yang udah ikut yang pertama boleh ikutnya lagi yang kedua. Iya. Jadi sunnah kita mengulang sholat dengan syarat-syarat seperti tadi. Wal asah annahu yanwi bi thaniyatil fardh. Dan pendapat yang paling sah itu kita harus niat di sholat yang kedua itu niat fardu, walaupun keyakinannya itu sunnah. Itu syarat. Pendapat yang bilang al asah nih, tapi lawan dari pendapat ini bilang nggak seperti itu. Nah, udah selesai masalah sunnah sholat i'adah. Nah sekarang permasalahan baru. Wala rukhsata fi tarkiha. Kan kemarin kita sudah tahu bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah fardu kifayah. Bukan sunnah kifayah. Fardu kifayah. Salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayahnya nggak sebatas fardu kifayah seperti yang umumnya kayak salat jenazah dan sebagainya. Tapi harus ada syiar yang terlihat. Satu kampung nih, di kampung tersebut harus ada sholat jamaahnya yang berdiri. Kalau nggak ada sholat jamaah, sekampung dosa. Ataupun ada sholat jamaah tapi nggak menonjol, sehingga nggak ada syiar, tetap dianggap nggak ada sholat jamaah. Nah, makanya setiap daerah tuh harus ada sholat jamaah, disiarkan sholat jamaah. Berarti fardu loh, wajib. Kalau ente lihat di kampung nih sepi-sepi aja di kampung, misal komplek gede, ada fasumnya musola, tapi tuh fasum kagak ada speakernya, yang sholat cuma 2 orang. Nah sekomplek bisa dosa, harus kita hidupin tuh. Harus kedengeran langkah-langkah orang rak sholat, subuhnya orang-orang pada jalan, syiar tuh. Jadi ada orang-orang Kristen di situ, umat Islam, masya Allah ya, pagi-pagi dia udah pada bangun, jamaah kompak. Nah itu kan syiar. Ada nilai ajakan, ada nilai syiar, mengangkat syiar Islam, mengangkat nama Islam. Nah, hukum sholat jamaah itu seperti itu. Andai kan sudah berdiri seperti itu, kita nggak sholat jamaah, nggak kenapa-napa. Tapi hilang fadilah jamaah gitu, sayang. Nah, kalau memang kita udah ketahui bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, berarti meninggalkan sholat Jum'ah nggak ada udzur. Artinya bukan nggak ada udzur, tidak diperbolehkan, la rukhsah. Tidak boleh kita meninggalkan sholat jamaah. Wa in qulna sunnah, walaupun kita berpendapat bahwa sholat jamaah itu sunnah, karena ada 2 pendapat kemarin. Yang mu'tamad bilang fardu kifayah, tapi pendapat kedua apa? Sunnah, tapi sunnah muakkadah. Nah walaupun sunnah, kita yang berpendapat sunnah muakkadah, tetap jangan ditinggalin karena muakkadah. Wa in qulna sunnah lita'akkudiha, karena memang muakkadah. Illa bi'udrin, kecuali ada uzur. Nggak boleh ninggalin sholat jamaah, atau nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu, kecuali ada uzur, lupa atau nggak ketiduran. Nanti ada pembahasan. Iya. Nah sholat berjamaah pun juga nggak boleh ditinggalin. Saya sholat, yang penting saya sholat, nggak boleh, harus berjamaah. Iya, fardu kifayah sholat jamaah. Apalagi kalau misalkan di kampung nggak ada sholat jamaah, ataupun ada tapi nggak ada syiarnya.
nggak boleh ditinggalin sholat jamaah. Kecuali illa bi udhrin, kecuali ada udhur. Di antaranya ada dua macam udhur. Ada udhur am, ada udhur yang sifatnya umum, ada udhur yang sifatnya khusus. Udhur yang sifatnya umum seperti apa ya? Hujan. Hujan ataupun salju yang kiranya bisa membasahi badan. Walaupun ente nggak apa-apa ya, anak kuat sehat, anak hujan-hujanan dikit nggak apa-apa. Tapi andaikan ente tinggalin nggak berdosa. Ya, baik hujan itu malam maupun siang. Karena pernah ada satu kejadian di masa Nabi Muhammad SAW waktu zaman Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah SAW ada hujan. Katanya hujan ini belum sampai membasahi, maksudnya gerimis doang, nggak sampai yang bikin becek gitu. Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan shollu fi rihalikum, salatlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Artinya ada izin sama Nabi, boleh di masjid, boleh masing-masing untuk salat di rumah masing-masing. Kalau misalkan dari masjid antum, dari rumah ke masjid ada awning gitu, nggak udzur, nggak udzur. Iya, kecuali payung. Nah, tetap inti bisa kena basah gitu. Nah, itu diudzurin, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya kalau kiranya baju bakal basah, itu enggak gugur, artinya kewajiban, ada uzur. Atau angin kencang, cuman syaratnya di waktu malam. Kalau angin kencang di waktu siang enggak, ada dasarnya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Atau udah nggak hujan, berhenti hujan tapi becek, belok, ya, wahlun, tapi beloknya belok yang banget gitu, yang kalau kita lagi jalan atau sendal kita nyangkut aja tuh lepas. Sampai mendem tuh. Nah, itu wahlun syadid ala sahih, baik siang maupun malam. Bahkan itu lebih menyulitkan daripada hujan itu sendiri. Patokannya kapan disebut itu syadid, istilahnya beloknya itu parah atau tidak parah. Dari mana tahunya? Kalau kiranya bisa, orang pasti kecepretan, pasti kena kotor. Ya, kalau nggak, orang yang lewat situ pasti kecepretan walaupun sedikit, nah itu dianggap parah. Tapi kalau itu sih orang yang kasar aja jalannya yang kotor, cuman kalau orang yang jalannya santai nggak bakal kotor, nah itu berarti khafif, istilahnya nggak parah, dan itu bukan udzur.
Nah itu yang udzur umum, itu bisa semuanya kan satu kampung. Nah ada udzur khusus seperti sakit, ya, seperti sakit, susah inti berjalan, pusing 7 keliling, ya panas, lemes, ya sakit yang membuat kita jadi berjalannya agak ada kesulitan. Seperti halnya ada keseganan kita keluar di saat kita hujan. Tapi kalau misalkan penyakit sakitnya sakit ringan, kayak misalkan pusing sedikit, ya, atau enggak panas, apa disebutnya kalau panas anget-anget, enggak, kalau demam kan udah parah. Ini masih ringan deh, itu enggak, bukan uzur. Waharrin wabard, musim panas atau musim dingin, tapi syadidain, dengan syarat kedua-duanya musimnya panasnya parah, dinginnya juga parah. Itu juga bisa uzur. Lapar, lagi lapar. Di raudhah ditambahin makanan sudah matang. Kalau lapar makanan masih dimasak, sholat dulu berjamaah. Jadi kalau lapar makanan sudah ada, itu uzur. Tapi kalau makanan belum siap, lu lapar, nggak uzur. Atau nggak dikit lagi, udah dikit lagi nih selesai, tinggal goreng kerupuk. nggak apa-apa ya, uzur. Haus begitu juga. Tapi lapar dan haus yang kentara, zahirain, benar-benar kelihatan, kentara. Orang bisa ngelihat, oh dia lagi kelaparan nih. Tapi kan pegangin perutnya gitu, kelihatan. Tapi kalau laparnya biasa, ada lapar sedikit. Gua doang yang ngerasain, lu kagak ada yang tahu gua lapar. Nah itu nggak uzur. Oh, udah perutnya bunyi, wah itu laparnya zahir tuh, ya. Atau enggak tebelet, pengen, atau enggak kebelet kencing, atau kepengen, aduh mules nih, itu uzur. Mudafa'at hadas itu, gitu. Wa khaufi zalimin, takut sama orang zalim yang mengintai dia. Wah, ini daerah sini kagak aman nih, kalau kita lewat dipalak kita, ya dipalak sama pentolan kampung. Gue bisa bonyok nih kalau kakak kasih misalkan, atau harta gue bakal hilang. Itu uzur. Juga mulazamat gharim mu'sir. Ya, misalkan dia lagi diintai sama debt collector. Ya enggak, diintai sama debt collector, sedangkan dia lagi emang nggak punya duit. Nah nggak apa-apa dia kagak keluar, nggak apa-apa dia nggak Jumat. Ini uzur ini uzur, ya, ini uzur untuk Jum'ah sama jamaah sama. Uzur untuk Jumat sama jamaah itu sama, ya. Wa uqubatin yurja tarkuha, kalau ada hukuman yang bisa diharapkan di keringanannya kalau kita nggak keluar, ya udah nggak apa-apa ya, jangan keluar supaya dapat keringanan. Misalkan ada jenis hukuman nggak boleh keluar, ya harus disebutnya apa, tahan rumah dan lain sebagainya. Andaikan keluar boleh-boleh aja, tapi ntar gue panjang, kena akhirnya makin diperpanjang, atau nggak diperpanjang tetap sama, tapi kalau lo diam di rumah nanti bakal dikasih keringanan. Nah itu mendingan nggak usah sholat uzur.
Wa uqubatin yurja tarkuha in taghayyaba ayyaman. Wa uryin, enggak ada baju. Bajunya basah semua. Dicuci. Atau ada baju tapi kagak layak. Ada seorang alim biasa pakai baju, pakai jubah, keluar sampai ke masjid, pakai imamah kalau sholat Jumat. Tahu-tahu pas lagi sholat Jumat atau mau sholat jamaah, itu pakaian lagi dicuci. Ada pakaian-pakaian lain, pakaian celana panjang atau enggak pakaian-pakaian lain lah yang enggak layak buat dia sebagai statusnya dia misalkan. Nah itu juga dianggap seperti telanjang buat dia. Nah, atau lagi persiapan mau dalam perjalanan, rombongan, kalau kita sholat akhirnya ketinggalan rombongan. Kayak misalkan pesawat. Nah, kan pesawat kan udah on time itu. Kalau kita sholat berjamaah akhirnya kita ketinggalan. Nah, jangan tinggalin, nggak apa-apa utuh. Ente kebetulan habis makan jengkol atau nggak pete atau nggak bawang, mulut kita bau nggak hilang-hilang, nggak apa-apa kita nggak sholat berjamaah. Wa akli dhirin karihin wa huduri garin muhtadar, tanggung. Dan ada keluarga dekat yang jenazah mau meninggal, nah nggak apa-apa kita nggak sholat berjamaah dulu, nungguin dia, talqinin dia. Tapi harus keluarga, syaratnya harus keluarga. Au maridin bila muta'ahid, atau enggak ada orang yang sakit tapi enggak ada yang jagain. Iya, enggak apa-apa gitu tinggal. Au ya nasu, ataupun ada yang jagain tapi dia merasa nyaman sama kita. Ya nasubi, dia merasa nyaman sama kita walaupun ada yang menjaga. Enggak apa-apa, kita enggak sholat jamaah. Ini diantara uzur-uzur ya membolehkan kita untuk ninggalin sholat jamaah ataupun Jumat nanti di babnya. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر ربي ووفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. فاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا Ana nih abis ini langsung sholat berjamaah ma'allah. Ana nggak ikut. Jam lebih 2. Ada acara. Iya. Ahmad Basuroh. Dia tahu. Cuman ana sebelum diminta hadir roha. Wa bil liwalidina rabbi wa mauludina wa wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli mahabba wa qiratin asfa wal muslimina ajma amin rabbi asma badan wa yudamanna la iktisabi minna bil mustafa rasulina بكل زول المصطفى رسولي بكل زول
لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق إن نحيا وإهنا الموت والهدى بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين دعوهم بأسأل الله تحية بأسلام وأقول الحمد لله رب العالمين حبيبي حسن والله في دروس